Halo semuanya, salam salve. Jadi kami dari tim Komsos Paroki Tempunak, kami sedang berada di Taman Panorama Kedah Tempunak. Ya, betul. Peserta Bapakat ini yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 September 2025 yang berada di Taman Kedah Tempunak. Let's go. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus, aku dan kamu. Halo semuanya, Shalom Shalve. Kami dari tim Komsos Paroki MRDS Tempunak sedang berada di Taman Kedah Tempunak. Hari ini kita bersama Pastor Paroki, yaitu Pastor Kris. Nah, kami akan membahas tentang kesimpulan atau pesan dan kesan acara rekoleksi Bapakat yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 September 2025. Apa sih Romo pesan dan kesan atau kesimpulan kegiatan yang terjadi pada hari ini? Baik, jadi kita bersyukur bahwa Paroki Maria Ratu Damai Semesta Tempunak sudah menyelenggarakan kegiatan rekoleksi Bapak-Bapak Katolik se-Paroki Maria Ratu Damai Semesta Tempunak. Mulai dari tanggal 26 sampai hari Minggu sudah ditutup dengan perayaan misa. Kegiatan ini memang sangat luar biasa ya, Bapak-Bapak dari berbagai stasi sudah bisa berkumpul bersama, merasa terpanggil untuk mengikuti hari-hari dalam perjalanan rohania, kita katakan seperti itu, untuk menemukan nilai-nilai baru untuk pertumbuhan dan perkembangan perjalanan rohani Bapak-Bapak Katolik. Paling tidak itu ya. Jadi yang kita mau targetkan bahwa Bapak-Bapak kalau sudah pulang dari sini adalah suatu perubahan dalam diri Bapak-Bapak, baik secara rohania, semangat, juga dalam karakter, perubahan-perubahan sikap yang bisa mereka bawa pulang nanti. Oke, siap. Begitu, Romo. Dedi. Siap. Romo, ini apa Romo? Pesan dan kesan untuk teman-teman atau Bapakat yang belum sempat hadir pada acara ini gimana? Oh ya, baik. Untuk Bapak-Bapak yang belum sempat mengikuti kegiatan rekoleksi Bapakat untuk gelombang pertama, kita masih memberi peluang untuk gelombang kedua berikutnya di tahun 2026 supaya Bapak-Bapak nanti bisa ikut dalam kegiatan yang sama ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak nanti kalau kita ada membuka pendaftaran, Bapak-Bapak yang belum sempat hadir pada kesempatan ini dengan semangat yang sama tetap harus ikut ambil bagian ya Bapak-Bapak. Saya harapkan seperti itu. Oke semuanya, Shalom Shalve. Kami dari tim Komsos Paroki Maria Ratu Damai Semesta Tempunak sekarang berada di Taman Panorama Kedah Tempunak. Sekarang saya bersama Bapak Wakil Ketua DPP atau selaku pemilik dari Taman Panorama Kedah Tempunak dengan Bapak Tua Mengasih. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit demi sedikit. Apa sih persiapan Bapak untuk mensukseskan acara ini, yaitu acara rekoleksi Bapakat yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 September 2025. Apa sih Pak gitu, Pak? Persiapannya apa aja? Oke, baik, salve semuanya. Pertama-tama kami berterima kasih di mana paroki sudah mempercayakan Taman Panorama Kedah Tempunak untuk menjadi tuan rumah kegiatan Bapakat pada tahun ini. Kami mempersiapkannya sedemikian rupa sehingga membuat para teman-teman, bapak-bapak yang datang peserta itu agar mereka bisa nikmati dan senang untuk mengikuti kegiatan di sini. Secara khusus kami juga menyiapkan tempat ini dan memberikan rasa aman, nyaman dan kesejukan buat para bapak-bapak yang datang ke tempat ini. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Gimana sih Pak kalau seandainya nanti nih ada orang mau sewa nih tempat ini, entah dia untuk acara rekoleksi atau perpisahan atau pernikahan dan sebagainya, semua acara, apa langsung bisa langsung datang ke tempat ini atau bisa menghubungi siapa Pak? Oh boleh. Jadi kalau ada yang menggunakan tempat ini, tentu kami akan memberikan harga spesial, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan juga komunitas. Jadi bagi yang mau menggunakan tempat ini, silakan menghubungi. Ada nomor kami di dan juga bisa langsung ke taman menemui pengelola taman di sini atau petugas di sini, dan juga bisa melihat di media sosial kami yang ada di YouTube, ada juga di Facebook dan juga ada di TikTok. Silahkan ketik saja Panorama Kedah Tempunak.
Iya, baik teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang pengen menggunakan atau pengen ke tempat ini, boleh, atau pengen sewa, boleh nanti langsung datang ke tempat ini ya. Ingat, jangan lupa follow Instagramnya Taman Panorama Kedah Tempunak atau Facebook, YouTube dan sebagainya. Halo semuanya, Shalom Salve. Kami dari tim Komsos Paroki MRDS Tempunak. Sekarang kami berada di Taman Kedah Tempunak. Iya, betul sekali. Sekarang kita bersama Ketua DPP Paroki Tempunak, yaitu bersama Pak Ade. Halo Pak Ade. Nah, Halo. hari ini kita akan sedikit mempertanyakan apa sih gitu, persiapan yang dilakukan Pak Ade selaku Ketua DPP untuk mensukseskan acara ini, yaitu acara rekoleksi Bapakat pada tanggal 26 sampai tanggal 28 September 2025. Ya, yang pertama ya, untuk persiapan itu sendiri memang kita udah jauh hari, jauh hari dari Mei Juni lalu, dan kita sudah menyampaikan ke setiap stasi supaya pergerakan ini mulai diinformasikan ke stasi-stasi, bagaimana supaya bapak-bapak ini tahu bahwa akan ada kegiatan rekoleksi Bapakat ini. Nah, rekoleksi Bapakat ini sendiri yang dilaksanakan dari tanggal 26 kemarin sampai pada siang hari ini kita tutup. Itu bertujuan supaya kita, karena dari awalnya kita melihat bahwa di setiap stasi itu semangat bapak-bapak ini melemah. Melemah ya, betul. Di akhir-akhir ini semangat bapak-bapak ini untuk hidup menggereja, keaktifan di gereja, baik itu sembahyang, pergi ibadah ke gereja maupun bertugas di dalam gereja. Nah, itu yang kita melihat sangat minim dari kaum bapak-bapak. Nah, itulah maksud dan tujuan kita melaksanakan kegiatan ini, untuk mengangkat kembali semangat bapak-bapak ini supaya mau terlibat di dalam gereja, gitu ya. Betul, Pak. Karena sesuai dengan tema, kalau di sini tidak kita tulis, tema dari rekoleksi ini adalah supaya bapak-bapak ini semakin mengasihi, semakin terlibat, dan pada akhirnya akan semakin menjadi berkat, gitu untuk semua orang. Ya. Oke, siapa? Apa sih Pak harapan kedepannya bagi Bapakat yang belum sempat hadir atau ikut acara ini? Apa sih harapan Bapak untuk kedepannya gimana? Ya, memang kemarin waktu pendaftaran, karena kita memang udah panjang sekali masa pendaftarannya ya, dari Mei Juni itu sudah mulai, dan itu sampai pertengahan September kemarin itu ada sekitar 260 Mendaftar. peserta yang mendaftar. Luar biasa ya. Dan dari 260 itu memang ada beberapa yang mengundurkan diri atau batal, tidak jadi ikut dengan berbagai macam alasan, sehingga yang hadir pada saat ini hanya sekitar 150 begitu. Ya, itu yang hadir. Kemudian harapannya ke depan bahwa memang yang tidak sempat hadir pada saat ini, ke depan, tahun depan kita laksanakan lagi, bisa ikut hadir. Siap, gitu, Pak. ya. Iya. Dan bapak-bapak yang lain juga di semua stasi di wilayah Paroki Tempunak bisa ikut hadir untuk tahapan-tahapan berikutnya itu. Gitu. Entah nanti angkatan kedua atau berikutnya ya. Ya. Oke, siap Pak. Oke, baiklah, sekarang kita bersama perwakilan dari wilayah 3. Hari ini kita dengan Bapak siapa, kalau boleh tahu? Saya Pak Valentinus Asnaji. Oh, dari stasi mana Pak? Kami dari stasi Crocodile River. Oh, Sungai Buaya. Ya, Sungai Buaya, betul Crocodile sekali. River, Sungai Buaya. Ya. Ya. Baik Pak, kita ada sedikit pertanyaan Pak. Baik. Yang pertama, apa sih hal baru atau berkesan yang Bapak dapatkan dari kegiatan Bapakat pada hari ini? Ya, hal baru yang saya dapatkan dari kegiatan Bapakat ini tentunya banyak sekali. Saya boleh bertemu dengan bapak-bapak yang dari stasi lain dengan berbagai problem yang mereka bawa ke sini, dan berbagai lika-liku kegiatan, permasalahan di keluarga, kelebihan dan kekurangan mereka, kami dapat berdiskusi dan melihat berbagi bersama pengalaman di sini. Ya. Oke, baik Pak. Ini ada kita juga. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar menjadi Bapak Katolik pada zaman sekarang atau zaman modern yang sekarang? Tantangannya apa? Tantangan terbesar dalam zaman sekarang yang sudah modern, yang serba digitalisasi, yang pertama itu adalah memang dalam kita mendidik anak kita sebagai seorang Katolik yang militan, yang mampu mengembangkan digital itu menjadi sesuatu yang
bukan menghambat dia untuk bertumbuh dan berkembang, tetapi mampu mengembangkan imannya sesuai dengan zaman. Seperti gereja juga berkembang, begitu juga dengan iman dan pengetahuan, terutama kami sebagai orang tua Katolik harus mampu membawa anak-anak untuk tidak lebih tertarik kepada gadget dalam hal-hal yang negatif, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui digital yang mereka dekati pada saat ini. Oke, baik Pak. Apa sih Pak pesan atau harapan Bapak untuk pertemuan Bapakat selanjutnya gitu Pak? Entah tahun depan apa gimana? Ya, Harapan Bapak apa? harapan saya pertemuan Bapakat ini kan angkatan pertama. Iya betul Pak. Saya yakin harus ada angkatan kedua, ketiga dan seterusnya. Bapak-bapak rugi kalau tidak mengikuti kegiatan ini. Ini sungguh luar biasa, mampu memotivasi dan mampu menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan hanya sebagai bapak, tetapi bapak Katolik yang sadar akan tanggung jawab kita sebagai titipan Tuhan untuk anak dan keluarga. Itu yang sangat penting. Jadi rugi kalau tidak ikut, wajib ikut. Yang belum, tidak ada kata tidak sempat, harus datang. Ikut Bapakat, betul ya. Pertanyaan terakhir Pak, satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak pada saat ini. Happy tentunya. Happy, luar Kalau biasa ya Pak. tidak senang mengikuti kegiatan ini, berarti Anda tidak berada di sini, itu hanya tubuh Anda. Tetapi semua kegiatan yang kami lakukan di sini menunjukkan bahwa satu kata, happy. Kami sangat bahagia, kami berada di sini, kami keluar, kami mampu membawa diri kami sehingga kami bisa bertumbuh dan berkembang dalam iman. Oke, siapa? Oke, baiklah. Sekarang kita beralih ke wilayah 2. Oh, kalau boleh tahu kita hari ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ignatius Sebastianus Uduk. Oh, Pak Uduk. Dengan dari stasi mana? Saya dari stasi Mansik, wilayah 2. Wilayah 2 ya. Oke, baik Pak. Ini sekarang kita ada sedikit pertanyaan. Apa sih hal baru atau berkesan yang Bapak dapatkan dari kegiatan Bapakat hari ini? Saya sangat terkesan sekali dalam mengikuti Bapakat pada kesempatan ini karena kami diajak untuk menggali, mereview kebiasaan-kebiasaan kami di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam umat. Nah, oleh karena itu kami mendapatkan inspirasi dari pertemuan-pertemuan ini, dari para tutor-tutor kami, dari para instruktur yang membimbing kami. Nah, oleh karena itu kami tahu sekarang masalah yang biasa terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Nah, oleh karena itu dengan mengikuti kegiatan Bapakat ini, kami bisa mengoreksi diri, bisa menemukan kami yang sebenarnya sebagai orang Katolik. Oke, siapa? Siap, mantul, luar biasa ya Pak. Ini kita beralih ke pertanyaan kedua. Ya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar menjadi Bapak Katolik di zaman sekarang, Pak? Atau di zaman modern sekarang nih? Iya. Tantangannya apa? Oke, terima kasih. Nah, untuk menjadi tantangan terbesar di zaman era modern ini. Iya, betul Pak. Nah, sebenarnya kami sangat bangga kalau dibilang bapak-bapak Katolik. Iya, betul. Tetapi kami bagaimanapun harus menunjukkan perilaku sebagai orang Katolik yang sebenarnya. Mulai dari perilaku, tingkah laku, cara ngomong. Nah, itu yang memang harus dipertahankan bagaimana layaknya sebagai seorang Katolik. Nah, tantangan terbesar untuk sekarang karena dengan pengaruh teknologi-teknologi canggih, dengan media yang sangat canggih, itu sangat-sangat mempengaruhi, terlebih dalam kami mendidik dan mengayomi anak-anak kami yang sekarang masih masa sekolah-sekolah sekarang dan sampai ke remaja, karena mereka rata-rata sangat terpengaruh oleh medsos itu atau media sosial. Iya, betul sekali Pak. Baiklah, kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Pak pesan atau harapan Bapak untuk pertemuan Bapakat selanjutnya? Ya, terima kasih. Kalau masalah pesan itu sebenarnya ada dua alternatif pesan yang masuk di saya. Yang pertama, pesan pertama di dalam diri saya, nah itu setelah saya mengikuti Bapakat ini, saya sangat berharap untuk diri saya sendiri agar saya mampu mengayomi, menjadi kepala keluarga yang baik di dalam rumah tangga saya, dan juga saya mampu mengayomi, mampu memberi contoh dan teladan kepada umat-umat di stasi saya, agar semuanya memiliki iman yang benar, iman yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, nah secara umum saya sangat menginginkan bahwa pertemuan Bapakat ini bukan hanya untuk kali ini saja, tetapi mungkin di setiap tahun tuh diadakan. Nah, kebetulan yang ini adalah angkatan pertama,
mungkin tahun depan angkatan kedua dan seterusnya. Dan ini juga bukan hanya untuk bapak-bapak, saya sangat berharap juga untuk kegiatan ibu-ibu yang serupa kegiatan bapak-bapak ini juga harus dilaksanakan di Iya, betul, Pak. Paroki Tempunak ini. Itu harapannya. Oke, baik Pak. Satu kata Pak yang menggambarkan perasaan Bapak saat ini yang terjadi pada saat kita Bapakat ini rekoleksi ini pada tanggal 26 sampai 28 September ini. Apa sih gitu Pak? Yang menggambarkan perasaan Bapak senang apa gimana gitu Pak? Oh iya. Dengan mengikuti Bapakat ini, yang tergambar di dalam pikiran saya, di dalam otak saya itu, saya merasa sangat senang dan bangga sekali karena dengan mengikuti ini saya akhirnya menemukan jati diri saya sebagai seorang Katolik. Gitu. Oke, baiklah Pak. Sekian pertanyaan dari kita. Semoga hari rekoleksi Bapakat ini menjadi tujuan kita semua untuk teman-teman. Apa sih Pak pesan dan kesan untuk bagi orang-orang yang belum sempat ikut Bapakat, apa sih Pak? Iya, saya sangat berharap. Oleh karena itu, mengapa kegiatan ini bukan hanya sekali ini saja diadakan, supaya itu tetap berkesinambungan, supaya bapak-bapak Bapakat terlebih yang ada di stasi Mansik di wilayah 2 di tempat saya berada, supaya mereka yang belum ikut bisa mengikuti kegiatan Bapakat yang selanjutnya agar mereka juga bisa menemukan jati dirinya sebagai seorang Katolik. Oke, siapa? Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku Bapak Katolik, bersatu teguh, kuat iman, Bapakat, mantap, mantap, mantap.